Kita mungkin tidak pernah menginginkan mengalami kondisi darurat. Darurat kesehatan bisa saja terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K didefinisikan sebagai pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau mendapatkan penanganan medis. Berikut beberapa manfaat ketika kita dapat melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertama adalah memberikan perawatan darurat pada korban sebelum bantuan medis datang. Kedua, membangun kepercayaan diri agar tetap tenang dalam keadaan emergensi. Ketiga, untuk mencegah agar cedera atau penyakit menjadi lebih parah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian P3K. Yang pertama, perhatikan keadaan sekitar apakah masih terdapat potensi bahaya dengan cara mendeteksi melalui penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Hal ini untuk menghindari pertambahan korban termasuk diri kita karena adanya potensi bahaya tersebut. Jika kondisi sudah aman, tetap mencari bantuan dengan cara berteriak atau meminta pertolongan dari orang lain untuk menghubungi bantuan medis. Sembari menunggu bantuan datang, lakukan P3K pada area yang dirasa aman dari potensi bahaya. P3K dapat dihentikan ketika bantuan medis telah datang atau korban telah sadarkan diri. Beberapa kondisi yang membutuhkan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan seperti pingsan atau tidak sadarkan diri, P3K diberikan dengan cara memposisikan korban agar pernafasan tetap berjalan lancar yang disebut dengan posisi recovery. Jika korban mengalami henti jantung atau henti nafas, maka perlu dilakukan CPR, cardiopulmonary resuscitation atau resusitasi jantung paru. P3K tersedak diberikan dengan cara memukul bahu korban atau menarik abdomen agar sumbatan hilang dengan cara dimuntahkan. Ketika terjadi patah tulang, diberikan P3K untuk mengisolasi bagian patah tulang agar cedera tidak semakin parah sebelum memperoleh bantuan medis. Jika melihat seseorang mengalami tersengat listrik, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memutuskan aliran listrik yang mengalir terutama dari sumbernya dengan cara menggunakan alat yang bersifat isolator seperti kayu, kain kering, dan memakai alas kaki yang kering. Kemudian berteriaklah minta tolong, lalu periksa kondisi korban apakah memerlukan CPR. Jika memerlukan CPR, lakukan CPR sebelum bantuan medis datang. Berikut adalah contoh P3K CPR. CPR atau resusitasi jantung paru adalah pertolongan pertama yang sangat penting ketika seseorang mengalami henti jantung. Tindakan ini menjadi penentu antara hidup dan mati, terutama jika dilakukan dengan benar dan segera. Bayangkan situasi ini, seorang korban tiba-tiba kolaps setelah mengalami aktivitas fisik berat. Saat seperti ini, waktu sangat penting, kita harus segera bertindak. Langkah pertama, pastikan lokasi aman dan posisikan korban terlentang di atas permukaan yang rata. Periksa kesadaran korban dengan memanggilnya dan menepuk bahunya dengan lembut. Tetapi jika tidak ada respon, periksa pernafasan selama 10 detik. Lihat gerakan dada dan dengarkan nafasnya. Sembari itu, minta orang lain untuk menghubungi ambulans. Pak, tolong, teman saya ada yang pingsan dan tak bernafas di lapangan futsal Poltek. Namun, jika korban tidak bernapas dengan normal, segera lakukan CPR. Untuk melakukan CPR, berlututlah di samping korban, dengan lutut sejajar bahu dan cukup dekat dengan tubuh korban. Pastikan lengan tetap lurus dan bahu berada tepat di atas tangan, agar tekanan yang diberikan maksimal saat melakukan kompresi. Letakkan tumit tangan di tengah dada. Tumpuk tangan satunya dengan posisi menggenggam tangan di bawah. Luruskan lengan dan kunci siku untuk menjaga lengan tetap lurus. Mulai melakukan kompresi dada sebanyak 30 kali dengan kedalaman sekitar 5 cm dan kecepatan 100 hingga 120 kali per menit. Jaga lengan agar tetap lurus dan tekan dengan kuat dan juga ritme.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah melakukan 30 kompresi, beri 2 napas buatan. Tutup hidung korban, buka mulutnya. Lalu tiup secara perlahan hingga dada terlihat mengembang. Pastikan saluran napas tetap terbuka. Ulangi siklus 30 kompresi, 2 napas buatan, hingga korban menunjukkan tanda-tanda kesadaran dan bantuan medis tiba.